Selamat pagi keluarga damai. Selamat bertemu lagi dalam Samas hari ini. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang keberhasilan. Ayat yang menjadi landasan kita adalah dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 14. Sedangkan fokus renungan kita adalah ayat yang ke-5. Begini bunyi ayat yang ke-5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Amin. Keluarga damai yang terkasih, ada anggapan kalau keberhasilan itu adalah hasil dari tindakan yang berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Artinya, orang yang punya kemampuan dan pengalaman yang tinggi akan cenderung berhasil daripada yang tidak punya pengalaman maupun kemampuan. Contoh, orang yang sukses dalam marketing karena dia mempunyai pengalaman dan kemampuan di bidang marketing. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan dan punya pengalaman di bidang marketing, maka dia tidak akan sukses. Tetapi apakah kemampuan dan pengalaman akan membuat seorang selalu berhasil atau sukses? Tentu tidak. Ada faktor-faktor di luar dirinya yang akan mempengaruhi keberhasilan. Contoh yang paling real adalah saat pandemi, banyak orang yang mengalami kegagalan. Usaha yang dikelola oleh orang-orang yang punya kemampuan tinggi dan punya pengalaman banyak, tapi tetap saja tidak dapat menahan ganasnya pandemi. Banyak orang yang gagal, hotel tutup, bisnis kolaps. Jadi tidak selalu ada faktor yang hanya menggantungkan diri dari apa yang dimiliki oleh seseorang. Dan inilah juga yang dialami oleh Petrus. Dia seorang nelayan yang punya pengalaman dan kemampuan. Memang profesinya memang di situ. Dia hidup dari kemampuan dia mencari ikan. Suatu saat dia bekerja keras semalaman. Namun kerja keras itu tidak mendatangkan hasil. Kerja keras, kemampuan dan pengalaman yang dia miliki ternyata tidak menjamin dia berhasil untuk menangkap ikan. Mungkin saja saat itu karena ada faktor cuaca. Mungkin juga karena musimnya. Tapi yang jelas dia gagal untuk mendapatkan ikan. Dia tidak berhasil. Untung saja Tuhan Yesus datang dan memerintahkan dia untuk tidak putus asa. Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk mencoba lagi. Dan dalam keputusasaan, Petrus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dia menebarkan jala karena ada perintah. Mungkin saja sebenarnya dia sudah tidak ingin menjala lagi. Tanpa disangka hasilnya luar biasa. Ini suatu hal di luar dugaan dia.
Petrus menangkap ikan sangat banyak. Apakah keberhasilan ini dari sebuah ketaatan tentang perintah Tuhan? Saya mencoba untuk merenungkan tentang keberhasilan Petrus ini. Pertama, saya mengira keberhasilan ini adalah hanya sebuah ketaatan terhadap sebuah perintah Tuhan. Tapi ketika saya membaca ayat yang ke-8, ternyata Simon Petrus mengungkapkan penyesalan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Jadi sebenarnya Simon Petrus tidak benar-benar taat saat itu. Dia mengerjakan perintah dengan terpaksa karena tidak mau membantah Tuhan Yesus. Hasil tangkapannya yang luar biasa banyaknya telah menyadarkan Petrus tentang kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyadarkan Simon melalui keberhasilan menangkap ikan. Jadi, saudara-saudara semua, keberhasilan menangkap ikan bukan sebagai tujuan akhir dari Tuhan Yesus terhadap Simon Petrus. Keberhasilan itu sebuah cara Tuhan menyadarkan Petrus tentang tujuan hidup sebenarnya, yaitu menjadi pengikut Yesus untuk menjala manusia. Keluarga damai yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari pengalaman Petrus? Kalau keberhasilan bukan tujuan akhir, lantas apa gunanya keberhasilan dalam kehidupan kita? Inilah yang harus kita temukan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya yakin kita semua pernah mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, apa manfaat keberhasilan hidup itu terhadap kehidupan kita? Simon Petrus menggunakan keberhasilan menjadi sebuah proses penyadaran diri akan kuasa Tuhan, dan akhirnya dia memilih menjadi pengikut Yesus yang setia. Dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, keberhasilan tidak selalu karena kemampuan dan pengalaman yang kita miliki. Ada unsur ketaatan pada perintah Tuhan menjadi sebuah faktor yang penting di dalam keberhasilan kita. Yang kedua, keberhasilan yang kita alami bukan akhir dari sebuah usaha kita, tapi sebuah proses untuk mengerjakan hal lain yang lebih besar, lebih berguna, dan lebih bermanfaat sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih sudah mengingatkan kami tentang makna keberhasilan dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan bagi kami untuk menyadari dan mencari makna keberhasilan yang kami alami dari hari ke hari. Biarlah keberhasilan yang kami alami sesuatu yang sesuai dengan perintah-Mu. Mampukan kami untuk membangun kekuatan dan kebahagiaan melalui hidup yang setia dengan firman-Mu.
Melalui Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.